Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, dengan percikan gerimis. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat salat berjamaah, zikir dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita semuanya senantiasa diberikan sehat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau ba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pembahasan lalu kita sudah membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah dan orang yang senantiasa menggantungkan hatinya, ya, dan terpaut kepada masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi dunya wal akhirah. Fadlul masyi ilal masjidi li ada'i salatil jama'ati al-maktubati. Inna salata ma'al jama'ah min a'malil lati yabda'u as-sawaba wal ajra lil mar'i al-muslimi bisababiha. Sesungguhnya salat berjamaah yaitu merupakan bagian daripada amal-amal, ya, kebaikan yang mendapatkan pahala bagi seorang muslim. Qabla syuru'i fiha haitsu tuktabu atharuha al-khariju ilaiha bal yahtasimul mala'ul a'la fi kitabatiha. Nah, begitu juga orang yang kemudian dia al-khariju ilaiha. Al-kharij itu orang yang keluar dari rumahnya kemana ini, menuju masjid, ya. Itu juga termasuk amal-amal yang akan dicatat tentunya. Kemudian wa innal masyi ilal jama'ati min a'malil lati yajidul abdu bi fadlillahi ta'ala, ya. Dan kemudian orang yang berjalan tentunya, ya, untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah ini, ya, merupakan amal-amal yang utama bagi seseorang hamba bi fadlillahi ta'ala, ya. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengannya dhaminan lil 'aishi bil khairi wal mauti bil khair, ya. Keutamaan merutinkan yang melaksanakan sholat jamaah itu merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan, ya, bagi hidup seseorang dengan suatu kebaikan, wal mauti bil khair, ya, dan matinya dalam keadaan khair. Wa insyaallah min ahlil khair. Ya, kenapa? Karena kita semua bersaksi bahwa orang tersebut, ya,
orang tersebut senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, maka kita bersaksi huwa min ahlil khair. Kemudian kama annahu min a'malil lati tuhma biha sayiat wa turfa'u biha ad-darajat. Dan keutamaan amal ini juga di antara sebab tuhma biha sayiat, dihapusnya segala keburukan, ya, wa turfa'u biha darajat, dan dinaikkannya derajat. Walaysa dzalika inda dhihabi ilal masjid fahasbu, dan itu tidak hanya yang ketika dia pergi ke masjid saja, bal huwa kadzalika indal audati minhu, bahkan ya ketika dia kembali. Wa yanalu kadzalika khariju ilal masjid mutahharan. Mutahharan atau mutahhiran? Mutahharan atau mutahhiran ya? Dan begitu juga ya, orang yang keluar dari masjid dia akan memperoleh wa yanalu kadzalikal khariju ilal masjid mutahharan dalam keadaan bersuci, ya. Orang yang keluar dari rumahnya al-kharij, ya, ilal masjidi mutahhiran, menuju ke masjid dalam keadaan suci, li ada'i salatil maktubati fiha ma'al jama'ati ajrul haji al-muhrimi. Orang yang dia keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ya. Dalam keadaan suci artinya sudah dalam keadaan berwudu dia dari rumahnya, ya, kemudian berangkat tuh ke masjid, ya. Maka apa? Ajrul hajil muhrimi, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya apa tuh? Pahalanya adalah seperti orang yang berhaji. Masya Allah, ya. Berarti nggak ada yang sia-sia, ya. Cuma wudu dari rumah, ya, kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, al-maktubat, ya, al-maktubat itu sholat yang wajib, yang fardu, ya. Wa yasiru dhaminan 'ala Allahi al-qadir al-muqtadir. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, bagi orang-orang yang kemudian melaksanakan amalan-amalan tersebut. Kemudian wa yus'idu bil basyarati bin nurit tami yaumal qiyamati. Kemudian ya dia akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebab apa? Bimasyihi ilal masjidi fil dhulmi, ya. Disebabkan dia mengamalkan, ya, terus berjalan ke masjid fil dhulmi, di tengah kegelapan. Kama yu'idullahu ta'ala lahu nazalat minal jannati kama ghada ilaihi arwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, diturunkan baginya ghadan ilaihi arwah, kepada nanti ruh-ruh yang senantiasa mati dalam ketenangan, ya, orang-orang yang beramal saleh, syuhada'i wassalihin, dan yang lainnya. Nah, kemudian wasa'adzkuru bi taufiqillahi ta'ala ba'dul ahadits dalatun ala ma dzukira tahtal
unwayain. Ya. Nah ini subbab sebetulnya ya. Ternyata dari poin ba ini keutamaan berjalan ke masjid disebutkan lagi tuh beberapa hadisnya, ada berapa tuh di situ? Ada 9 ya keutamaan. Yang pertama adalah kitabatu asaril qadimi ilal masjid, yaitu dicatatnya amal ya orang yang datang ke masjid. Ikhtisamul mala'ul a'la fi kitabatiha, dicatatnya ya orang-orang yang berjalan ya ke masjid sebagai bentuk amal kebaikan. Al-masyu ila al-jama'ati min asbabi dhaminil 'aishi bil khairi wal mauti bi khair. Ya, berjalan mengamalkan salat berjamaah ya berjalan merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya kebaikan bagi kehidupan seseorang, wal mauti bil khair, dan mati dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, al-masyu ilal jama'ati min asbabil mahuril khataya. Wa raf'id darajat. Berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat wajib ya berjamaah, di antara sebab-sebab dihapusnya kesalahan dan diangkatnya derajat seseorang. Kemudian yang kelima, ajrul khariji mutahhiran ila salatil maktubati ka ajril hajjil muhrimi. Pahala orang yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti orang yang haji dan ihram. Al-khariju ila sholati dhaminun 'ala Allah Ta'ala. Orang yang keluar untuk sholat, keluar dari rumahnya ke masjid untuk sholat wajib berjamaah ya dhaminun 'ala Allah Ta'ala, senantiasa ya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bahasnya hadis satu persatu ya. Kemudian al-khariju ila sholati fi sholatin hatta yarja ila baitihi. Nah, ini keutamaan orang yang menunggu sholat ya. Al-khariju ila sholati fi sholati hatta yarja ila baitihi. Pahala orang yang dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid sampai dia kembali ke rumahnya ya. Kemudian al-basyaratu lil masyiina fi dhulmi bi nuritami yaumil qiyamah ya. Orang yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, berjalan gitu ya di tengah kegelapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya cahaya nanti di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna, bin nurit tami yaumil qiyamati. I'dadullah ta'ala nazalan minal jannati liman ghada ilal masjidi arwah. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pengkhususan ya bagi mereka yang senantiasa memiliki amalan-amalan tersebut. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjalannya kita menuju masjid ya, kemudian dalam kondisi suci, kemudian menunggu waktu sholat, ya itu tentunya tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
kemudian sampai kita kembali ke rumah masing-masing, ke asrama kalau kita sampai kembali ke asrama, ya, walaupun dalam kondisi misalnya ngantuk berat, ini keutamaan sholat masjid ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita ya sampai akhir hayat, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa cinta masjid, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa cinta sholat berjamaah di masjid ya, wabil khusus di waktu-waktu yang wajib ya, di mana-mana tempat, bahkan tidak hanya di sini ya, bahkan ketika antum sedang dalam misalnya perjalanan begitu ya, ketika terdengar waktu sholat ya, kita mampir dulu lah ke masjid. Untuk apa ini? Untuk sholat berjamaah. Toh sekarang mah gampang ya, di mana-mana gampang sekali mengakses masjid ya. Perjalanan jauh kemana ya, jangan sampai kemudian kita melewati sholat berjamaah, kecuali memang dalam kondisi yang payah ya, misalkan di gunung atau sedang di hutan belantara ya, kita sesuaikan saja sesuai dengan kondisinya ya. Bisa berjamaah dilaksanakan berjamaah, andai pun gak bisa dilaksanakan berjamaah gak apa-apa, sendiri-sendiri kalau memang kondisinya sangat menyulitkan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.